omongan kamu kuasa dan doa itu pasti akan terjadi. Gunanya kalau orang mau maju harus mendengar saran dan kritik ya. Betul. Walaupun itu anak bukan special need atau special need, aku mengajari itu dari hati ya. Hi, welcome to Flavor. Lots of flavor, one way, yeay! Semangat! Oh, kita udah ada siapa? Udah bang. Sudah ada siapa nih, Sa? Ada Kak Audrey Papilaya. Yeay! Lagi bang, lagi. Nah gitu. Nih aku bingung ya ngeliatin. Begini ya. Oh, boleh. Entar saya gini kak. Gitu ya. Oke. Thank you Kak Audrey udah mau datang. Thank you kesini. juga, Terima kasih iya. banyak. Sama kita di Iya. Flavor. Yes. Lumayan macet Iya. tadi. Kayak cerdas cermat ya kita ya. Macet Kak tadi. Lumayan macet karena aku satu kali ganti paspor. Dari Bekasi. Dari Bekasi. Negara beda. Udah, itu sudah beda, Oh itu Sam. beda. Sudah, Sam. Oke. Dari Bekasi tapi biasa nggak tahu deh lagi macet-macetnya ya kayaknya ya. Iya. Makanya harusnya jam berapa terlambat 15 menit. Maaf ya. Aman Apa, aja. aman. Aman aja. Iya. Kak Audrey, Yes. kita pengen tahu nih latar belakang Kak Audrey berkecimpung di dunia tarik suara. Oh gitu. Dari tarik suara. Tarik tahu Sam. Oke. Boleh ceritain dikit nih. Kak? Iya, aku tuh jadi aku orang Maluku, orang Ambon, tapi lahir di Jawa di Cilacap. Oh. Lahir di Jawa Cilacap karena opa itu di Pertamina di Cilacap. Jadi lagi pas tugas di sana sama bokap. Jadi aku sampai kelas 5. Nah di Jawa situ tuh ya? iya, terus nyanyi di gereja, yang sekolah minggu lah biasa lah ya kalau pelayanan kayak gitu ya. Nyanyi di gereja, setelah itu ikut nyanyi di kebaktian, biasa kebaktian mingguan, terus kayak 17-an. Pokoknya setiap lengah dikit karena suka nyanyi ya, suka Iya, nyanyi. iya, iya. Ikut. Nah, terus udah gitu aku ngeliat nih di TV terus gue ngomong sama bokap, ngomong sama opa bilang kayak gini. Papi, aku manggil opa kan papi, aku ingin deh kayak itu. Nonton di TV kan. Terus opa cuma bilang gini. Omongan kamu kuasa dan doa itu pasti akan terjadi. Wow. Gitu, kuasa dan doa itu pasti terjadi. Terus sebelumnya jadi bokap sama nyokap yang pindah ke Jakarta dulu, papa sama mama pindah ke Jakarta. Terus udah gitu papa bilang kayak gini, kamu kesini ya. Kira kelas 5 aku pindah ke Jakarta, ke Bekasi ya, maksudnya ke Jakarta. Terus mulailah aku ikut lomba. Yang terakhir itu adalah lomba Asia Bagus yang di Singapura. Wow. Se-ASEAN. Tapi jangan salah, itu aku audisi itu sudah hampir 4 kalian lah dan ditolak. Wah, Ya begitu. ternyata perjuangannya panjang Iya, banget. itulah saking karena gini ya sombongnya manusia ya, karena berpikir gue bisa nyanyi. Jadi terus pas aku lihat wah ini nih yang bosnya gitu, yang maksudnya yang bosnya itu almarhum Om Kris Patikawa kan ya, Bung Kris Patikawa, pikir sama-sama orang Ambon. Jangan salah say. Sekali aku datang ditolak, 2 kali ditolak. Itu ngantrinya lumayan loh ya di Itu TVRI. Itu Enggak, jadi memang setiap minggu lah, karena setiap minggu. iya, karena kan itu kan sebulan tuh berapa kali, jadi yang diberangkatin ada berapa orang gitu. Yang diberangkatin ada berapa orang, itu kan ASEAN ya. Jadi ada dari Jepang, Malaysia, Brunei, Singapura, Malaysia lah. Nah, terus yang akhirnya yang keempat kali kalau nggak salah, akhirnya saya ikut tuh, aku ikut berangkat, cuman ya begitu pas yang terakhirnya Bung Kris bilang gini, kamu bisa nyanyi tapi teknik kamu tuh masih salah. Dari sini namanya juga kalau otodidak ya. Iya. Otodidak kan yang tahu I can sing. Tapi setelah dikasih tahu ya itulah gunanya kalau orang mau maju harus mendengar saran dan kritik ya. Betul. Mau jelek mau kayak gimana tuh kita harus mendengar gitu. Itu yang membuat kita lebih maju dan lebih semangat lagi gitu. Lalu
Pertama itu gue berangkatnya sama si Widi Mulya, Widi Bitri. Ya, terus udah kayak gitu pulang terus masuklah ke Bung Kris tuh pilih beberapa orang untuk isi acara di TVRI waktu itu Bagus dan Bagus nama acaranya. Jadi semua yang dia pilih pas berangkat itu, yang berangkat ke Singapura itu dipilih ada beberapa anak-anak yang terpilih untuk ngisi acara rutin di TVRI. Namanya itu Bagus dan Bagus dan nama ini Antero Bagus. Setelah itu 3 tahun kemudian kalau nggak salah aku diberangkatin lagi gitu. Aku diberangkatin lagi sama Bonita. Om Kus Hendratmo punya anak. Bonita Hendratmo itu aku berangkat lagi. Terus dari gitu sudah berjalannya waktu, lalu aku main di cafe juga sama nama bandnya tuh Ocean Park. Jadi itu hampir sekitar 5 tahun itu sama Cynthia Lamusu yang Ebitri. Iya itu. Setelah itu aku ikut sebelumnya aku keluar di bukan hire ya, aku masuk di Musika Studio di Bu Acin, itu namanya grup Baterai, itu grup techno pertama kali itu. Wow. Ya, waktu itu zaman dulu ya. Nah setelah itu tahun 2001 masuk di Trio Molukas. Ya, Trio Molukas itu 3 orang yang Ambon semua. Itu dari Andri Hanusa. Iya, sama Mas Tantowi ya waktu itu. Setelah itu aku keluar duluan. Ada perselisihan sedikit lah, lalu aku keluar terus sempat main film. Film pertama tuh Denia Senandung di Atas Awan, terus lalu Marmut Merah Jambu. Nah, Marmut Merah Jambu yang 2 ya, Marmut Merah Jambu 2. Setelah itu apa ya panjangnya? Kita tahu aja lagi deh. Warkop ya itu, tapi setelah itu kan gue masuk ke grup Bunglon karena mereka ngadain audisi ya, ngadain audisi terus aku masuk di Bunglon, terus habis itu syuting lagi film terakhir tuh yang Warkop Reborn 3. Ya, Warkop Reborn 3 yang baru-barusan terakhir nih, yang baru-baru kemarin lah. Nah, berjalannya waktu tetap aku balik lagi di Molukas, tapi cuman tinggal berdua, namanya Molukas Duo. Itu biasanya aku buat pelayanan, buat kalau misalkan nyanyi-nyanyi kayak gitu. Dan sebelumnya itu aku sudah mengajar di salah satu sekolah musik Jepang. Ya, Kawai. Di sini. Iya, Kawai di Gandaria tuh, dulu dari di Gandaria situ. Terus murid-muridnya orang-orang Jepang gitu? Enggak lah, Indonesia. Kawainya doang. Itu kurikulum Jepang. Kalau enggak, aku kerja sama mereka tuh lebih ke all out sih ya. Jadi nggak ada yang namanya ujian. Jadi lebih ke kelas hobi. Iya. Nah, tapi di situ kelebihannya aku kerjasama dan mereka menawarkan waktu itu untuk mengajarkan anak-anak special needs. Anak-anak berkebutuhan khusus, Down syndrome sama autism gitu. Keren banget. Iya, itu luar biasa sih, luar biasa banget. Apa butuh kesabaran ekstra sabar dan harus penuh dengan kasih. Iya, itu betul banget. Kalau misalkan kita ngajar tapi main asal ngajar 1 hour oke, stay. 1 hour dah. Itu kita nggak dapat kepuasan sendiri sebagai pengajar ya, sebagai guru ya. Setelah itu aku di Kawai keluar, terus aku ngajar lagi di Purwacaraka. Purwacaraka ditempatin sama Babe Purwacaraka, Kang Purwa di daerah Jatiwaringin, karena aku di daerah domisilinya di Bekasi sana, Galaksi sana. Pertama sih yang di Kalimalang. Setelah Bunglon, berjalannya waktu Bunglon bekerja sama sama Rans Entertain sama Raffi Ahmad waktu itu ya. Nah, kalau di instalasi sekolah musik gitu kan kita kan nggak boleh dalam sebulan seenaknya kita izin ya, kayak gitu ya. Jadinya aku resign dari situ, itu sebelum pandemi. Dan waktu itu si Raffi bikin tour berapa kota dan pulau kan, jadi ya sebulan itu bisa berapa kali kan. Jadinya aku mengundurkan diri. Setelah mengundurkan diri, sebelumnya itu aku udah mulai buka kelas private, namanya Audrey Vocal Coach. Iya, buka private itu aku ke rumah gitu. Jadi kelas private. Iya. Terus Covid ya kalau nggak salah Covid. Setelah Covid itu tetap tuh aku ngajar online. Jadi ada murid yang dari Arab Saudi, ada yang dari Paris juga ada. Iya. Terus yang dari New York ada. Iya, Zoom ya, betul. Iya, lagi Covid juga kan ya, lagi Covid juga. Jadi
Setelah itu ya tetaplah sampai sekarang nyanyi juga masih sendiri, juga masih lalu aku masih ngajar private itu masih, karena aku ngatasin seperti anak-anak yang mau ikut, bukan anak lah, umur 65 pun aja murid aku ada. Oh, Iya. keren. Itu sih kalau mereka biasanya ya lebih yang ke mau lebih santai aja ya. Biasanya kan apalagi kalau orang-orang kantoran gitu-gitu ya. Karena aku ngajarinnya kan karena sendiri, jadi itu nggak ada yang namanya kayak ujian, kenaikan grade gitu ya. Nah, jadi Tinggal lebih ke belajar teknik. iya, ya. karena aku ngajarnya tuh bukan nyanyi aja kan. Jadi how to perform, how to entertain, gimana di panggung, gimana cara pegang mic-nya, mengatasi penonton gitu-gitu. Wow, keren banget. Untuk apa supaya nggak nervous di atas panggung menghadapi penonton bagaimana. Nah, itu Wah, semua. cocok banget Keren ya banget. emang narsum kita hari ini Pas keren banget. banget. Tapi aku penasaran tadi soal yang mengajar anak-anak yang special need. Special Itu need. bisa dibilang kan berbeda ya cara mengajarnya dengan mereka yang seperti biasa yang kita kenal, murid-muridnya. Iya. Secara spesifiknya apa sih perbedaannya atau mungkin tantangannya seperti apa? Kalau aku mengajar walaupun itu anak bukan special need atau special need, aku mengajarnya itu dari hati ya. Oh, Bukan seperti kayak murid, dari guru ke murid gitu. Aku lebih ke kalau untuk anak-anak special need itu lebih ekstra sabar yang aku bilang gitu. Oke. Ekstra sabar, dan kita harus mengetahui latar belakang iniannya, ketingkatannya. Ini anak apa, itu aja sih. Iya. Keren Iya. loh. Pokoknya Gak, semua yang keren yang atas. Oh iya. Betul. Semua ini pekerjaan Tuhan ya. Yes, Luar betul. biasa. Keren. Iya. Ini saking banyak tadi ininya track recordnya kakak tuh banyak yang tadi mau nanya ini. Oh masih cerita. Oh bentar. Tahan dulu bentar. Tapi Terus dari dapat lagi mau nanya. Bentar. dari nyanyi terus bermain film, Iya. terus ngajar. Sebenarnya kakak siapa? Itu aku juga pernah teater waktu itu Tuh, sama kan. Mas Butet Kertajasa, sama Art Kriting waktu itu. Oh, Iya, bener. yang tabib dari timur. Iya. Wah. Iya. Ya kembali lagi ke sebenarnya kakak memang berarti basicnya senang banget dengan entertainment ya. Iya, Seni ya. seniman, Seni, seniman, iya, iya, seniman. seni, iya. Sedih Betul, banget. betul. Wow. Nah, tadi ngomongin soal olah vokal ya. Iya. Tarik suara. Nah, kami penasaran nih, biar kalian tahu gimana sih cara kakak ngajarnya. Nah, boleh nggak ajarin kami berdua? Panjang loh. Dari pemanasan aja bisa setengah jam. Gak apa-apa. Cara nyanyi ya? Oh, gitu. Pemanasannya gimana? Pemanasan. Kalau kita nyanyi itu kan Bukan. pernah nggak? Pernafasan itu beda. berbeda dalam cara kita bernyanyi. Iya. Kalau pernapasan dalam bernyanyi, dalam kayak sehari-hari itu kita pernapasan itu kan dari dada. Ya, naik kan dadanya kan? Coba. Dada kita naik kan? Iya. Dia tahan terus. Sedangkan kalau diafragma itu kalau diafragma itu dari perut yang di bawah pusar itu ke berbentuk cembung tuh. Nah, itu bedanya adalah kalau kita pernapasan itu perutnya dikembungin. Oh. Nah, itu bertolak belakangnya. Tapi diafragma itu kekuatan luar biasa yang dimana nanti kalau pas mau pengambilan nada tinggi itu nggak akan pecah, dia akan bright gitu, dia akan saklek banget. Kayak contohnya penyanyi luar tuh ya, aku contohnya kalau penyanyi luar itu kayak Whitney Houston, Yes. Mariah Carey, Yes. siapa lagi ya? Ya itulah, ya. Yang suka ngambil nada-nada. Iya, iya, Ariana Grande. iya. Ariana Grande kalau aku bilang Belting ya, nggak sih? dia iya oke belting, tapi dia lebih sedikit ke hidung sama ke ini. Oh, iya. Karena dia kalau nyanyi kan, nah, gitu. Iya. Iya, nah gitu. Lagunya Ariana Grande apa sih? Sedangkan kalau dari diafragma kan ini kalau gue nyanyi kenceng ya, karena suara gue kenceng. Gue mundurin deh. Apakah ada Ada oke. editor? Karena kalau misalkan dari diafragma itu semakin nada tinggi tuh semakin dia muka kita biasa aja. Santai. Kayak misalkan do. Kalau misalkan dari sini kan do re mi fa sol la si do. Ya, sedangkan kalau dari diafragma do re mi fa sol la si do. Nah, Wah, padahal beda kan ya, beda ya. da, iya kan ya. Sedangkan kalau da do re mi fa sol la si do. Sedangkan sometimes kalau orang mau ngambil nada tinggi itu kita kan begini ya. Iya. Pasti deh itu Tegang, kayak tegang. refleks berpikir nada tinggi jadi gue begini. Nah, itu yang mengakibatkan jadi kejepit. Ya, kayak misalkan contohnya lagu gini. Lagunya siapa ya? Whitney Houston. And I
ya. Sekarang kalau diafragma, and I love you, miss. Nah, gitu. Contohnya kayak gitu lah ya. Bisa aja. Keren banget. Lagi. Gimana Udah. sih ini ya penonton bayaran hari ini tuh sepi gitu loh, kurang semangat, nasi bungkusnya kurang ini. Mereka udah capek karena tadi aku bilang gini, pipiku merah nggak? Mukaku berminyak nggak? Nggak tahu. Saya buka make up. Have no clue. Kelihatan gendut nggak? Nggak tahu. Jawab ditanya. Sekarang pertanyaan jebakan loh. Awas ya, kalau udah diedit gue nggak kelihatan kurus. Ambode keluar. Awas ya. Keren. Wow. Pokoknya kakak ini penggiat seni lah ya, berarti tadi dari cerita dari olah suara sampai beradu acting, itu gimana kak ceritanya waktu kakak pertama kali diajakin main film atau kakak ikut kayak casting dulu? Casting dulu. Jadi waktu pas Denia Senandung di Atas Awan itu ada beberapa kandidat yang lumayan juga lah ya, orang-orang timur yang artis-artis juga. Nah, puji Tuhan mungkin karakternya yang mama-mama Papua, pung badan besar, dan kalau bicara tuh mesti bagaimana kah? Kok sumbakan kah? Nah, itu sudah. Yang badan-badan besar, badan-badan besar. Nah, mungkin Kak Ale carinya yang kayak gitu ya. Ini rambut saya sebenarnya adalah ribu. Oh gitu. Ini satu malam suruh bikin lurus dulu. Catok dulu and kasih. Makanya tadi kan sini supaya nggak macet, aku mau naik Gojek kan tadi kan, naik Grab bike. Itu gue udah takut mau pakai helm, Tuhan Yesus jangan sampai pas gue buka gini dan keringetan dan mulai kritik lagi. Aman kok, untung aja aman ya. Aman. Tapi tadi naik. Oh naik dikit. Naik ke sini kan. Oh iya. Aduh, ketawanya lepas. Keringetan. Balik lagi. Itu gimana tuh pengalamannya, dan waktu itu ada rasa deg-degan nggak, atau emang sebelumnya pernah ada ikut di film-film juga, atau itu benar-benar pengalaman pertama? Tantangannya apa waktu itu? Kalau tantangan dia pengalaman pertama iya ya. Kalau dulu di gereja kan misalkan kayak Natal itu ada drama, ada ini, cuman kan nggak yang bener-bener yang langsung pemeran utama ya. Kalau ini hampirnya, kalau menurut aku sih sebenarnya sedikit hampir sama dalam cara kita pemanasan, warming buat bernyanyi. Karena kalau misalkan kita reading itu kan mesti ada kayak brrrr gitu-gitu. Nah itu ada tuh, ada terus ayu. Nah itu ada tuh readingnya tuh film. Mungkin lebih ke pas dikasih skenarionya itu aku biasanya tuh harus baca dulu dan harus mengerti naskah keseluruhannya tuh bagaimana. Karena kalau kayak gitu kan kita harus mengerti, oh alur ceritanya tuh begini, oh aku sebagai mama Papua, mamanya Denias, jadi pemeran utamanya itu si Denias itu dan aku tuh mamanya gitu. Jadi yang tiba-tiba gue mati gitu, meninggal karena kebakar lah, itulah ya begitu. Makanya nonton gitu. Nonton sudah saya. Dan belajar bahasa Papua. Kalau Ambon sih oke lah ya. Cuma kalau Ambon kan saya beta mau kemana sih, mau gitu toh gitu lah. Tapi kalau Papua kan kok tidak boleh begitu ade. Kok mesti lihat dulu. Nah, Ih, keren, dapet banget loh. Aku kan ada mix Papuanya, jadi ini dapet banget loh barusan. Jadi kalau Ambon kan sing boleh duduk dari situ ya, nanti dapat lempar satu kali tuh kalau orang Ambon kan. Tapi kalau Papua, tidak bisa kakak. Kok mesti lihat dulu, berdoa dulu baru kok bisa makan. Ketawa aja. Tahu aja Mas ini Mas. Begitu. Jadi mungkin ininya ya belajar bahasanya. Waktu pas sampai di sana sih kita nggak langsung syuting kan. Iya, sampai di sana ya. jadi aku ingat banget, jadi kita ke daerah Wamena, terus udah kayak gitu aku pikir oke, tempatnya masih gini, jangan salah, kita ke tempat yang lebih pedalaman lagi, namanya perkampungan Kurulu, yang dimana tuh waktu itu kalau nggak salah Pak SBY baru datang ke sana untuk melihat anak-anak yang punya penyakit ini loh, kayak busung lapar ya. Nah itu datang di sana, tempat yang
mereka tinggalnya tuh di tempat yang memang masih Tradisional ya. tradisional banget ya, dan itu juga waktu pas kita kesana juga itu kan pakai upacara dulu gitu kan, ketemu sama merekanya, penerimaan gitu ya. iya, kayak begitulah, dan aku harus telanjang kaki. Dan berangkat ke sana ini ya. Iya, lumayan. Lumayan huhunya tuh kadang-kadang kita naik pesawat kecil gitu kan. Oh, iya. Kita harus naik pesawat kecil yang dimana harus timbang dulu Semua barang-barang. semua barang-barang, kalau misalkan muat ya iya. Begitulah, banyak cerita yang luar biasa Wow, gitu. perjalanannya luar biasa Wow. banget. Iya. Seru ya. Dan sekarang ini kan balik lagi tadi soal olah vokal ya. Berarti tadi ada di Zoom meeting, ada Iya. juga ngajar secara private juga langsung. Iya. Berarti kalau mau belajar bisa langsung hubungin nomornya di bawah ini. Iya, Audrey.Papilaja Instagram atau TikTok Audrey Papilaja 16. Wow. Boleh buat kalian yang mau Iya. ikut festival Iya, Benar. buat lomba atau Mm. apapun lah yang belajar, karena kalau belajar itu kan tidak mengena umur kan ya. Betul. Nah, soal nggak mengenal Umur, iya. umur nih, Iya. kan berarti kakak udah mengajar dari range usia yang Iya. cukup dari muda sampai yang sudah senior. Iya. Beda generasi ini, menurut kakak mereka ada perbedaannya atau nggak ada? Wah, ternyata lebih ada tantangan untuk Iya. mengajar di generasi usia berapa misalkan? Atau mungkin perbedaan, oke. contohnya generasi Z, inci pitanya berapa? Isi pitanya. Gen Enggak Alpha juga sih. berapa? Jangan salah loh, yang lebih semakin tua itu ada yang memang kualitas suaranya tuh malah lebih paten juga ada. Wow. Gitu, ada juga. Jadi sebenarnya untuk perbedaannya kayak misalkan aku ngajarin anak umur, tergantung dari anak ya. Kalau yang kecil ya, umur 4 tahun itu murid Udah bisa ikut iya, les aku ya? ada ngajarin anak umur 4 tahun. Wow. Karena kan lebih motorik ke mulut juga, artikulasi, Oh. pengucapan itu kan ya. Ada yang orang tuanya bilang gini, Kak Audrey, ini anakku nih kayaknya telat bicara. Oh, ada Iya, speech-nya ada ya? yang gitu, itu gimana? Kalau aku bilang aku sih nggak ngatasin kayak gitu, cuman kalau misalkan nyanyi itu kita untuk pertamanya itu biasanya tuh exercise breathing, pernafasan, terus vocalizing, terus nanti biasanya pengucapan a i u e o itu kan. Nah itu biasanya aku butuh kaca, jadi murid harus ngeliat ke kaca, jadi biar dia bisa tahu pengucapan yang benar bagaimana, muka itu kalau nyanyi muka gimana, kayak itu sih, itu kalau buat anak-anak ya. Kalau untuk yang kekinian itu biasanya aku lebih ke karakter suaranya mereka, jadi nggak harus, kan kalau aku kan suka yang balad, R&B, hip hop, jadi lo nggak harus sama kayak gue gitu. Oh. Itu namanya egois dong ya. Iya. Jadi aku kan guru, jadi aku harus ngeliat, oh kamu karakternya gini, oke kamu mesti gini, kita bentukin. Karena kalau lebih bagus di mana murid itu menyanyi sesuai dengan karakter suara dia dan punya tipikal suara yang unik gitu aja. Itu. Lalu kalau yang untuk yang tua-tua gitu ya, maksudnya umur yang kayak orang yang kerja yang Iya. itu ada yang beberapa artis yang mereka bilang jangan taruh di expose, jadi aku belajar di sini, oke nggak apa-apa. Ada yang nggak apa-apa Kak Audrey taruh di sosmed gitu. Jadi lebih ke mereka itu, kalau yang bukan artis ya, mereka tuh lebih misalkan kayak mau kantor, ada acara kantor, terus ada acara dia lebih ke ini lebih ke mana, kantor kalau ada acara lebih teknik cara bernyanyi teknik. yang benar itu harus bagaimana. Karena Tapi soalnya suka ada lomba ya. di iya kantor. iya Kantor betul kantor banget, itu sama. aku berapa kali juga udah sering jadi juri kan, beberapa kayak kantor gitu ya, beberapa kantor perusahaan juga ngajarin mereka juga kayak berapa grup gitu. Kak, ini aku ada 20 orang, mereka mesti begini-begini ya. Itu biasanya aku ngajarin udah selain nyanyi, terus gerakannya, ini cucok ya, bukan gerakan. Keren. Bahasa tubuh ya. Iya. Marilah terus. Kok dia yang goyang? Makanya, tapi lembut lagi. Kita timur. Oke. Nah, kalau tadi kan ada teknik vokal, jadi kan bisa disesuaikan dengan genre atau karakter Iya. dari muridnya sendiri. Nah, bagaimana kalau orang yang mau nyanyi metal? Apakah itu asal-asal gitu-gitu atau kalau maaf audio. Kalau metal itu mungkin lebih ke
gitu-gitu ya. Aku sih belum ada murid yang kayak gitu, iya. Oh, enggak, kalau tadi memang ngajar, aku mungkin mau belajar langsung. Oh gitu, ya kelihatan sih dari cincin. Enggak karena cincin juga. Sudah saya penyanyi dangdut. Rapper dia kakak. Oh, Oh, rapper. repotin. Aduh, ya ampun. Berarti itu semua kakak menganggap sebagai pelayanan. Iya. Kalau aku tuh lebih ke ini ya, anak kalau ada student gitu ya, kalau ada perubahan itu kepuasan tersendiri buat aku. Nah, memang latar belakangnya aku kan bukan kayak sekolah musik, sekolah vokal yang sampai dapat sertifikat atau kayak gimana. Kalau ini kan lebih otodidak dan dari berdasarkan pengalaman ya. Gitu. Dan untungnya puji Tuhan teknik-teknik yang aku dapat itu aku lebih banyak ke dari aku jam terbang dalam cara bernyanyi sama lihat dari internet ya, dari YouTube lah ya, cara teknik-teknik cara bernyanyi yang benar itu harus bagaimana, dan yang cara supaya nyanyi itu enak, tidak beban di sini itu bagaimana, dan itu puji Tuhan aku dapetin gitu. Wow. Bener nggak sih kak kalau latihan itu tidak akan mengkhianati hasilnya? Iya dong, sampai sekarang pun aku setiap hari juga masih ada latihan. Latihannya seperti Untuk kakak apa? pribadi? Iya. Seperti apa Iya, latihan? latihan. Berapa menit? Iya, Maksudnya iya, seberapa lama? ya paling Sehariannya. sebentar sih 1 jaman ya, 1 jaman. Berarti Paling sebentar. 1 jam. Nggak. Oh, lagi. Tonton gini dong bibir kan. Lip trill terus. Yang kayak exercise breathing terus kayak nada rendah, nada tinggi, karena awalnya itu sebelumnya itu aku adalah penyanyi alto. Jadi dari latihan tiap hari itu juga Iya. kita bisa extend kita punya range Iya dong, suara iya. ya. Vocalizing kan la 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 gitu ya. Dan baru-baru kemarin itu pun juga ini maksudnya ini bukan gebrakan buat aku juga, bukan enggak ya, karena aku di salah satu di gerejanya aku ikut di paduan suara yang lomba se-Indonesia waktu itu. Nah, itu baru pertama kali aku ikut paduan suara choir. Dan puji Tuhan waktu itu menang. Dan itu perempuan semua. Dan itu perempuan semua. Ada sekitar 20 orang perempuan semua itu. Paduan suara yang ada gerakannya, ada ini paduan suaranya ya. Latihan berapa bulan kakak? 5 bulan, 6 bulan lah waktu itu latihannya. Dan itu beda ya tekniknya dalam, kalau aku kan memang nyanyi sendiri. Kalau nyanyi sendiri kan lebih all out gitu ya. Keluarin karakter Sedangkan sendiri ya. sedangkan kalau kita choir paduan suara itu kan you have to satu suara Iya. sama. Dan yang lucunya gue kebagiannya di sopran. Sedangkan aku kan alto ya. Mungkin karena kita pakai head voice ya. Jadi gue dapetin itu. Ya itulah gunanya kita latihan sendiri. Jadi yang tadinya kita cuma bisa alto, tadi aku nggak percaya diri tuh. Karena aku nggak percaya diri, aku lebih suka penyanyi Toni Braxton. Karena Toni Braxton kan penyanyi alto tuh, tau Toni Braxton kan? Kenapa enggak? Kakak tahu kan? Iya kan? Ya, Ah, tahu kakak. tahu. Iyalah, kan kita orang timur. Jadi Kita gitu. kok Maaf ya, Sam, kali ini kita ada gap dulu. Seneng banget ya, bahagia banget ketawa. Ya, jauh-jauh lagi sampai akhir sana lagi ya. Enggak, sorry. Jadi maksudnya Toni Braxton itu kan dia kan lebih ke rendah nadanya ya. rendah. Yang kalau kamu tahu lagu Unbreak My Heart, Say You Love Me Again, ya. Nah, itu yang aku suka. Jadi makanya waktu pas di Molucas dulu aku kedapatan itu karena aku bisanya lower. Nadanya suaranya rendah alto gitu. Nah, jadi bukan berarti kepuasan manusia tuh pasti nggak ada puas-puasnya lah ya. Tapi kalau buat aku tuh belajar itu kita nggak kenal umur gitu loh. Belajar kita nggak kenal umur. Dari yang aku nggak bisa nada tinggi itu aku bisa, tapi dengan teknik dari diafragma itu yang membuat yang tadi aku bilang tuh, yang tadi aku contohin, kalau nada tinggi itu kalau kita dari diafragma it's gonna be okay gitu, muka kita juga nggak apa-apa. Kalau mau nyanyi lagu Never Enough, kalau mau nyanyi lagu yang nada-nada tinggi juga it's gonna be easy gitu. Itu aja sih. Keren banget. Mana loh aku nih, ya ampun keren sekali. Biasa aja. loh. Gimana? Tolong sapuin Sam. Apa? Lo memang biasa aja. Tapi luar biasa, maksudnya dengan perjalanan yang kakak jalani sekarang Iya. ini
tetap stay humble juga, terus juga bisa mau berbagi ilmu itu jarang-jarang sekali ya. Itu makanya luar biasa banget. Hari ini kita sangat diberkati sekali dengan inspirasi yang luar biasa. Lepetan ngomongnya. Iya. Saya masih takut. Asyik udah mau belepetan ngomongnya. Saya masih takut. Mama tolong. Tolong. Itu sudah. Itu sudah. Ada nggak Kak pesan-pesan buat anak-anak muda yang menyaksikan Flavor ini, mungkin mereka gitu yang ya? masih nggak percaya diri dalam mengolah vokal? Nah iya, aku dulu tuh sempet dibully dulu dari kecil Oh. sampai aku besar. Tanpa disadari orang yang ngomong ngejek atau gimana tanpa mereka sadari mereka tuh membuli kita. Kayak misalkan gini. Ini waktunya udah selesai ya? Apa? Oh, jangan gitu. Ini waktunya udah selesai. Contoh dibully. Tadi saya dibully barusan contoh. Contoh. Terus gimana? Itu bukan dibully, itu namanya diajak ngomong. Oh iya. Dapat veto. Dapat veto. Contohnya kayak gini deh, kayak misalkan emang lo bisa, emang lo nggak bisa deh. Diremehin gitu ya? Diremehin. Tapi kalau diremehin sekali nggak apa. Tapi kalau berkali-kali diremehin itu tanpa dia sadari dia tuh membuli kita Iya, gitu. iya. Membuli. Lo sadar nggak kalau gue tuh berkali-kali digituin itu gimana? Itu dari aku kecil sampai dewasa. Iya. Tapi itu membuat aku tuh jadi semakin kuat, semakin oke, aku harus bisa, aku tunjukin kayak gitu sih. Berarti harus berani ya untuk Iya, harus berani. Iyalah kalau kita dibully, kalau kita tetap teduh kayak gitu ya lo tambah diteken gitu. Oh, berarti dibuktikan dengan karya ya? Iya, betul sekali. Wow. Dan memang harus punya Iya. jiwa timur. Kuat. Jadi orang mau bully macam apa kayak iya sih berani bicara sih. Enggak saya juga berani. sih. Enggak ya. Beda Enggak juga. beda. Enggak juga. Tenang, aku Manado kan? Manado pasti timur kan? Iya, Manado. Batok juga hebat. Semuanya hebat kok. Akhirnya disapu lagi. Kita bercanda aja ya. Bercanda. Enggak serius. Iya gitu. lagi. Tadi pertanyaannya apa sih? Bingung kan? Lupa kan? Ayo. Tanya, ada pesan-pesan buat anak-anak Oh, pesan-pesan muda. buat anak-anak muda daripada kamu main TikTok, oke lah boleh TikTok ya. Tapi yang utama adalah masa depan kamu, itu yang terpenting banget. Karena masa depan kamu yang nentuin sendiri, bukan kita, bukan orang tua kamu. Apa yang kamu lakuin sekarang itu nanti ke depannya kamu akan hadapi. Itu aja. So, belajar terus. Yeay. Mohon berkati. Daripada main TikTok. Oh gitu ya. Nah, aku nungguin dia doang. Nungguin dia Karena doang. dari dulu udah kelewatan. Iya, udah kelewatan nggak bisa lagi. Thank you banget Kak sudah Ya, ngobrol-ngobrol di makasih, Flavor hari sama-sama. ini. Yes. Semuanya bisa menginspirasi kita semuanya dan Thank you. teman-teman juga pastikan untuk selalu subscribe YouTube Flavor dan juga follow Instagramnya agar ada banyak sekali inspirasi yang bisa kita dapatkan melalui video ini. Jadi saya Samuel. Dan saya Elsha. Sampai ketemu di Flavor selanjutnya. Lots of Flavor. Dah. One face.